Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik enkripsi kriptografi klasik mengenai mengonversi Caesar Cipher. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Israwan Rian Saputra dari kelas 11 TKJ 1, mata pelajaran keamanan jaringan atau KJ. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Kita mempelajari langkah kerja dari Caesar Cipher. Perlu kita mengetahui dulu apa itu kriptografi klasik. Kriptografi klasik merujuk pada teknik-teknik enskripsi yang telah digunakan sejak zaman kuno hingga abad ke-20. Ini mencakup metode seperti substitusi dan transposisi. Adapun dalam penggunaannya dalam sejarah, kriptografi klasik telah digunakan dalam banyak peristiwa penting sepanjang sejarah manusia. Contohnya termasuk penggunaan sipher oleh Julius Caesar untuk menyandingkan pesan-pesan militer selama perang-perang Romawi kuno. Selain itu, kriptografi klasik juga digunakan dalam surat menyurat rahasia pada masa Perang Dunia, termasuk Perang Dunia Kedua. Adapun pengertian dari cipher substitusi. Cipher substitusi adalah salah satu metode kriptografi paling sederhana dan yang paling tua. Metode ini mengubah setiap huruf dalam teks asli dengan huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Salah satu bentuk cipher substitusi adalah yang paling terkenal adalah Caesar Cipher. Adapun pengertian dari Caesar Cipher adalah teknik enskripsi di mana setiap huruf dalam teks asli itu digeser sejumlah posisinya tertentu dalam alfabet. Misalnya, jika pergeserannya adalah 3, maka huruf A akan menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja Caesar Cipher, yang dimana cipher teks merupakan proses untuk mengonversi plain text itu menjadi cipher teks. Berikut cara dan langkahnya dalam prosesnya. Yang pertama, menentukan pergeseran. Dalam pergeseran bisa dilakukan dari kiri atau ke kanan. Berikutnya, tentukan nilainya atau pergeseran shift, misalnya shift 3. Kuncinya K adalah jumlah langkah pergeserannya itu sendiri. Nomor 2, mengubah setiap huruf. Setiap huruf dalam plain text itu digeser sesuai dengan nilai dari pergeserannya. Misalkan, pergeseran 3 ke kanan, maka huruf A akan menjadi D, huruf R akan menjadi U, dan seterusnya. Adapun pergeseran 3 ke kiri, maka huruf M akan menjadi J, huruf B akan menjadi Y, dan seterusnya. Ketiga, pembungkusan atau wrapping, yang dimana jika pergeseran itu melewati huruf Z, ia akan kembali ke awal alfabet A. Setelah kita mengetahui langkah kerja dari Caesar Cipher, saya akan memberikan contoh sederhana dari konversi cipher teks. Misalkan pergeserannya adalah 3, maka tabel substitusi untuk cipher teksnya untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya. Berikut tabelnya. Teman-teman sekalian bisa lihat di dalam tabel terdapat plain text, yang dimana A hingga Z merupakan huruf abjad, sedangkan di bagian cipher teks yang telah mengalami pergeseran 3 yang diawal dari huruf D hingga seterusnya, yang dimana berakhir di huruf Z yang mengalami yang namanya wrapping atau pembungkusan, yaitu mengulangi dari huruf abjad awal A,
dan seterusnya. Berikut contoh soalnya. Contoh dari plain text yaitu hello. Ya, pergeserannya 3. Proses ciphertextnya untuk setiap huruf adalah, mungkin teman-teman sekalian bisa mempause videonya untuk menjawab pertanyaan dari plain text hello ini menggunakan tabel substitusi di atas. Bagaimana? Sudah didapat? Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengerjaannya, yaitu plain textnya yaitu hello. Kita bisa lihat di huruf awalnya itu H. Kita bisa lihat di bagian plain text H, yang dimana melakukan pergeseran 3, yaitu dimulai dari huruf H 1, 2, 3 dan berakhir di huruf K. Setelah itu huruf E dari plain textnya yaitu E digeser sebanyak 3 kali, 1, 2, 3 dan berakhir di huruf H. Begitu seterusnya. L, plain text L mengalami pergeseran 3, 1, 2, 3 berakhir di huruf O. Begitu seterusnya. Dan yang dimana hasil dari plain textnya itu dalam pergeseran 3 terdapat ciphertextnya yaitu HOR. Baik teman-teman, untuk lebih kita memahami dari contoh sederhana Caesar Cipher, saya akan memberikan contoh kasus pertama. Berikut contoh soalnya. Diketahui sebuah plain textnya yaitu selamat datang di Samaturu. Kuncinya yaitu 3. Maka ciphertextnya, teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan tabel substitusi untuk mempermudahkan kita dalam menjawabnya. Berikut saya berikan tabelnya. Untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman sekalian bisa mempause video ini sebelum saya menjelaskannya. Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu plain textnya selamat datang di Samaturu, yaitu kita mulai dari huruf S nya terlebih dahulu, yang dimana ciphertextnya kita bisa lihat di bagian huruf S yang telah digeser sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3 dan berakhir di huruf V. Huruf kedua yaitu E. Ciphertext E yang telah mengalami pergeseran 3, 1, 2, 3 berakhir di huruf H. L. Ciphertext L pergeseran 3, 1, 2, 3 berakhir di huruf O. Begitu seterusnya. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Nah, maka hasil dari ciphertextnya selamat datang Samaturu yaitu hasil dari ciphertext yaitu F, H, O, D, P, D, W dan seterusnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cipher substitusi ini bekerja dengan menggunakan contoh sederhana yaitu Caesar Cipher. Kali ini kita akan menggunakan rumus matematis dan tabel alfabet. Mari kita bahas pada rumus matematisnya. C sama dengan E di dalam kurung P sama dengan di dalam kurung P tambah K mod atau modulus 26, yang dimana C adalah karakter terinskripsi atau ciphertextnya, sedangkan T nya adalah karakter asli atau plain text.
K atau C adalah jumlah dari pergeserannya. Sedangkan mod 26 atau modulus 26 memastikan bahwa hasilnya tetap dalam alfabet A hingga Z. Sedangkan tabel alfabetnya yaitu sebagai berikut. Terdapat huruf A hingga Z yang merupakan huruf abjad, dan indeks yang dimulai dari angka 0 hingga 25, yang dimana huruf 0 ini merupakan angka 26, yang dimana sebagai penggantinya yaitu angka 0. Untuk memudahkan kita dalam memahami langkah kerja sifar substitusi ini, saya akan memberikan contoh soalnya, yaitu plain text-nya hello, sedangkan pergeserannya yaitu 3. Angka pertama yang perlu kita lakukan yaitu konversi hurufnya ke indeksnya. Contoh H. Huruf H yang dimana indeksnya yaitu 7. Sedangkan E indeksnya yaitu 4. L yaitu 11. Sedangkan O indeksnya yaitu 14. Setelah kita mengonversi huruf ke indeks, maka langkah selanjutnya yaitu pergeseran indeksnya, yang dimana masing-masing angka konversinya masing-masing dijumlahkan angka 3, dimana angka 3 itu yaitu dari pergeseran 3. Untuk mendapatkan hasil 10 ini kita perlu menjumlahkan yaitu 7 ditambah 3 sehingga mendapatkan hasil 10. Dan untuk mengetahui hasil dari sifar text-nya itu kita perlu melihat angka 10 ini melalui indeks dalam tabel ini. Angka 10 yang dimana hurufnya yaitu K, sehingga mendapatkan hasil K. Dan E hasil konversinya yaitu 4 ditambah 3 dari pergeseran. 4 ditambah 3 berarti hasilnya 7. Untuk mendapatkan hasilnya itu kita bisa melihat dari tabel indeksnya 7 yang dimana hurufnya H, sehingga mendapatkan hasil H. Begitu seterusnya, sehingga hasil konversi adalah sifar text-nya yaitu for. Baik teman-teman, selanjutnya untuk kita lebih memahaminya lagi mengenai contoh dari sifar substitusi tadi, saya akan memberikan contoh kasus yang kedua. Berikut contoh soalnya. Diketahui sebuah plain text-nya yaitu hari Rabu, kuncinya yaitu 3, maka sifar teks untuk memudahkan dalam proses pengerjaannya kita membutuhkan rumus dan tabel indeksnya. Berikut rumus dan tabelnya. Baik teman-teman, kalian bisa mempause video ini untuk mendapatkan jawabannya dengan menggunakan rumus dan tabel indeksnya. Sebelum saya yang menjelaskannya, silakan teman-teman sekalian untuk mencari jawabannya. Bagaimana? Apakah teman-teman sekalian sudah mendapatkan jawabannya? Baik, mari kita bahas bersama mengenai langkah kerja dari contoh kasus kedua ini, yang dimana sebuah plain text-nya hari Rabu dan kuncinya yaitu 3. Untuk mendapatkan sifar text-nya atau hasilnya, kita bisa menggunakan rumus dan tabelnya. Contohnya, konversi H
Yang mana parenthesnya itu huruf H, diawali huruf H. Kita bisa lihat di tabel H, indeksnya yaitu 7. Dan sekali lagi, angka 3 ini yaitu dari pergeseran 3. Sedangkan modulus 26 yaitu huruf abjad A hingga Z. Untuk mendapatkan hasilnya yaitu 10 dari penjumlahan 7 ditambah 3 sehingga hasilnya yaitu 10. Untuk mendapatkan hasilnya yaitu kita bisa melihat angka 10 ini dari tabel indeksnya yaitu 10 yaitu hurufnya adalah K sehingga mendapatkan hasil K. Selanjutnya huruf kedua dari plain text yaitu A. Teman-teman sekalian bisa melihat menggunakan rumus yaitu A. Jadi huruf A berarti 0, indeks 0 ditambah dengan 3. Mod atau modulus 26 sama dengan sama dengan 3. Nah, dimana indeks 3 berakhir di huruf D sehingga mendapatkan hasil D. Begitu seterusnya. Sehingga hasil dari konversinya dari ciphertext untuk hari Rabu dengan kuncinya 3 adalah KDULU DEX tanpa menggunakan spasi. Itulah tadi pembahasan materi mengenai kriptografi klasik tentang mengonversi kaisar Cipher. Adapun kesimpulannya yaitu dengan memahami tabel substitusi ini dan langkah-langkah dari enskripsi kriptografi klasik dari kaisar Cipher, kita dapat dengan mudah mengaplikasikan kaisar Cipher untuk mengamankan pesan sederhana. Dan proses konversi ini menjelaskan cara kerja Cipher secara rinci, mulai dari konversi huruf menjadi indeks, pergeseran indeks, hingga mendapatkan hasil konversinya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini tentang cara kerja kaisar Cipher. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten edukatif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.